Jumpa kembali bersama cucu Luther di sini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Apa kabar saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada video kali ini cucu mau mengajak kita sekalian untuk mengenang seorang uskup yang baru saja berpulang. Beliau adalah Monsinyur Hubertus Leteng, mantan uskup Ruteng. Kenapa beliau patut cucu ulas di sini? Karena perjalanan hidupnya yang penuh kesan bagi orang-orang yang mengenal dia, kesederhanaan yang ia tunjukkan, serta prahara yang turut menyelimuti dia, sehingga besar hati beliau kemudian mengundurkan diri. Mari kita sedikit membicarakan hal tersebut tentang beliau, sekaligus untuk mengenang orang baik yang sudah. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk bagi yang belum mengenal beliau, ya, mari kita tengok sedikit di sini tentang beliau. Monsinyur Hubertus Leteng lahir di Taga, Ruteng, NTT pada 1 Januari, pada saat tahun baru, ya, tahun 1959, berusia 63 tahun. Ia merupakan uskup emeritus Ruteng mulai tahun 2009 hingga mengundurkan diri pada 2017. Pada 29 Juli 1988, Leteng ditabiskan menjadi seorang imam di diosesan Keuskupan Ruteng di Kelurahan Samador, Maumere. Setelahnya ia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Teresianum Roma antara tahun 1992 hingga 1996, dan setelah itu kembali ke Indonesia menjadi staf pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Ledalaro, Maumere. Sejak 2009 ia menjadi preses di Seminari Tinggi Santo Petrus Ritefiret. Seminari Tinggi Santo Petrus Ritefiret ini adalah seminari interdiosesan, ya. Jadi ada imam-imam dari Keuskupan Larantuka, sekarang Keuskupan Maumere juga, Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Ruteng, dan kalau tidak salah Keuskupan Denpasar juga. Imam-imam projonya menempuh pendidikan di sini. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Maaf, ada iklan. Sebentar. Iya. Masih loading. Nah, kalau untuk karir, Monsinyur Leteng menempuh pendidikan dasar di SDK Santo Nikolaus Taga, Manggarai pada 1973. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan ke Seminari Santo Pius 12 Kisol, Manggarai. Setelah tamat di seminari pertama tahun 1976, ia melanjutkan lagi ke seminari menengah Santo Pius 12 Kisol sampai tamat tahun 1979. Baru pada 2009, Monsinyur Leteng ditunjuk oleh Paus Benediktus XVI menjadi uskup Ruteng pada 7 November 2009, menggantikan Monsinyur Eduardus Sangson, SPD. Maaf, cucu agak flu sedikit. Yang meninggal dunia pada 13 Oktober 2008. Setelah hampir 2 dekade menjalankan karya kegembalaan di keuskupan tersebut sejak 1985.
ia memilih moto "Kamu adalah saudara". Sayangnya 8 tahun menjadi uskup, ia mengundurkan diri. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Penyebabnya adalah berbagai kontroversi disebut menghinggapi Ruteng selama ia menjadi uskup. Pada tahun 2014 ia sempat dipetisi untuk dipecat sebagai uskup. Hal ini terkait dengan suatu tuduhan tentang berbagai hal kepadanya, namun tuduhan itu tak terbukti. Tak sampai di situ, 3 tahun berselang, sejumlah imam dan awam mengajukan tuntutan agar Monsinyur Leteng mengundurkan diri sebagai uskup Ruteng. Leteng ditengarai melakukan penyalahgunaan dana gereja sekitar 1,6 miliar rupiah dan tuduhan perselingkuhan. Para imam di Keuskupan Ruteng berusaha menemui Monsinyur Leteng pada 12 Juni 2017, namun tidak terlaksana. Monsinyur Leteng sendiri kemudian menjelaskan beberapa permasalahan yang terjadi di internal keuskupan dan menghendaki untuk diperbaiki bersama-sama. Puncaknya pada 11 Oktober 2017, Tahta Suci menerima pengunduran diri Monsinyur Leteng sebagai uskup. Pada saat yang sama, Monsinyur Sylvester Tung Kim San, uskup Denpasar, ditunjuk sebagai administrator apostolik. Turun lagi ke bawah. Ya, demikianlah profil dari Monsinyur Hubertus Leteng ya. Dan ini sangat sedih sekali, saudara-saudara. Cucu akan menampilkan lagi, tapi nanti dalam foto ya. Ini cucu baca dari HP tentang kiprah Monsinyur Hubertus Leteng selama menjadi uskup ya. Cucu kutip dari website tajukflores.com yang berjudul In Memoriam Monsinyur Hubertus Leteng, tidak abu-abu dalam menyikapi isu sosial ekonomi. Dalam website ini mengatakan bahwa selama menjadi uskup Keuskupan Ruteng, Monsinyur Hubert dikenal sebagai seorang gembala yang terlibat secara aktif dalam berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Isu sosial yang menjadi diskursus masyarakat NTT termasuk 3 kabupaten yang menjadi wilayah kerja Keuskupan Ruteng, yaitu Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur pada saat itu adalah soal investasi sektor ekstraktif pertambangan. Izin tambang marak diberikan oleh bupati di berbagai daerah setelah diterbitkannya Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, tidak terkecuali bupati-bupati dari NTT. Lebih khusus lagi Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Aktivis sosial dan lingkungan menolak masuknya investasi pertambangan di Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Selain karena merusak lingkungan, juga dinilai tidak berdampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar tambang. Namun ada juga sebagian kalangan yang mendukung investasi sektor pertambangan dengan alasan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam kondisi pro dan kontra ini, Monsinyur Hubertus Leteng tampil dengan sikap yang tegas, tidak abu-abu. Ia menyatakan menolak investasi pertambangan di wilayah Keuskupan Ruteng. Sikap penolakannya ini tidak sekedar himbauan dari altar gereja. Seruannya juga tidak hanya melalui surat gembala, tapi lebih dari itu, Monsinyur Hubert memindahkan altar gereja ke tengah pusaran persoalan masyarakat. Altar gereja dalam tanda petik ya. Ia sendiri terlibat dan bersama masyarakat lingkar tambang dan aktivis yang menolak aktivitas pertambangan. Setelah ditabiskan menjadi uskup Ruteng pada 14 April 2010,
3 bulan kemudian, tepatnya 21 Juli 2010, Monsinyur Hubert mengunjungi salah satu lokasi tambang di wilayah Keuskupan Ruteng, yaitu di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Lokasi tambang tersebut dikelola oleh PT Sumber Jaya. Mengutip laporan GPIC OFM Indonesia, kunjungan ke lokasi tambang diawali dengan perayaan Ekaristi ekologis di Kapel Gua Maria Torong Besi. Monsinyur Hubertus bertindak sebagai pemimpin perayaan Ekaristi didampingi oleh Romo Lorenz Sopang, Vikjen Keuskupan Ruteng, Pater Yan Juang, SVD, Pastor Paroki Reo, Romo Manfred, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng, dan Romo Willy Gandhi, Pastor Paroki Loce, Romo Charles, Ketua GPIC Keuskupan Ruteng, Romo Beni Jaya, Vikep Borong, Romo Ardus Simon Suban, SVD, Ketua GPIC SVD Ruteng, Pater Alex Jebado, SVD, Pater Saka, SVD, dan Pater Mateus Batubara, OFM dari GPIC OFM. Liturgi Ekaristi disusun secara tematis dengan corak ekologis. Monsinyur Hubertus dalam khotbahnya menegaskan bahwa semua manusia, semua hewan, semua tumbuhan ada dan hidup dalam lingkungan alam ini. Manusia tidak hidup sendiri di alam ini. Ia juga mengutip keutamaan Santo Fransiskus Assisi yang memandang semua makhluk ciptaan sebagai saudara. Oleh karena itu, tak satu pun makhluk yang berhak memonopoli atas kehidupan. Cukuplah sudah keserakahan manusia dan berhentilah sudah kerakusan orang-orang yang mempunyai uang untuk tiada henti-hentinya mengeruk isi perut bumi ini dengan usaha tambang. Juga pakai bahasa daerah ini, jaga reno tanah ho, awas hilang dan tenggelam tanah dan wilayah ini, ujar Monsinyur Hubert kala itu. Lebih lanjut ia mengatakan, biarkanlah tanah ini, alam ini dan lingkungan hidup ini menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Sesudah perayaan Ekaristi, Bapak Uskup bersama umat melanjutkan siaran dan berdoa di Gua Bunda Maria Torong Besi. Pesiaran kemudian dilanjutkan ke bekas lokasi tambang PT Sumber Jaya Asia yang meninggalkan lubang-lubang menganga. Dari lokasi tambang, jelang sore Uskup Hubert dan rombongan ke Kampung Serise. Umat menyambutnya dengan ramai. Setelah acara kapu atau penyambutan tamu, Uskup Hubert mendengarkan keluhan dan harapan umat Serise yang mengharapkan agar aktivitas pertambangan di Kampung Serise dihentikan karena mendatangkan penderitaan bagi semua warga. Janji kesejahteraan hanyalah tinggal janji. Peristiwa 21 Juli 2010 adalah peristiwa bersejarah yang tidak akan pernah dilupakan dalam perjalanan sejarah Gereja Keuskupan Ruteng. Kecemasan, duka, dan derita umat sekitar lingkar tambang menjadi kecemasan, duka, dan derita Gereja Keuskupan Ruteng, tulis Pastor Mateus Batubara OFM, biarawan OFM kala itu yang juga terlibat dalam kegiatan tolak tambang di Manggarai. Tidak hanya terlibat aktif dalam gerakan tolak tambang di Manggarai, Monsinyur Hubert juga bersuara secara tegas menolak privatisasi Pantai PD Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2016. Saat itu pemerintah Provinsi NTT berencana menyerahkan pengelolaan sebidang tanah milik pemerintah di kawasan Pantai PD kepada perusahaan swasta yang kala itu disebut-sebut milik Setia Novanto. Masyarakat menolak karena Pantai PD adalah salah satu wilayah pantai di dalam kota Labuan Bajo yang tersisa. Sebagian besar lainnya sudah dibangun hotel sehingga menghambat akses warga untuk menikmati pantai secara gratis. Bila tanah milik Pemda di Pantai PD juga dibangun hotel, masyarakat khawatir ruang masyarakat untuk menikmati wisata pantai secara gratis semakin sulit didapat. Dalam kondisi pro kontra pembangunan hotel di Pantai PD ini, Monsinyur Hubert lagi-lagi memiliki sikap tegas, tidak abu-abu.
Pada 31 Mei 2016, Monsinyur Hubert menggelar misa penutupan bulan Maria di Pantai Pede sebagai sebuah simbol bahwa pantai tersebut tetap milik publik. Silakan datang setiap hari mencari kesegaran dan berbagi kisah di antara sesama. Pantai ini diperuntukkan bagi kita, orang-orang kecil dan sederhana, ujar Monsinyur Hubert kala itu. Beberapa tahun terakhir sejak meninggalkan Ruteng, Monsinyur Hubertus Leteng menjalin silensium atau keheningan di Paroki Garut, Keuskupan Bandung, Jawa Barat. Setiap pagi renungan pendek beliau share ke grup Jalan Sempit beliau lalui dengan jiwa besar. Saya teringat kesaksian Pater Ernest Wasser SPD, pendiri SMP dan SMA Santo Claus. Dia berkata, "Uskup Hubert orang baik dan suci," ujar seorang kenalan Monsinyur Hubertus Leteng di percakapan grup WhatsApp, sebagaimana dikutip tajuk flores.com Minggu 31 Juli 2022. Itulah kutipan dari tajuk Flores, saudara. Dan masih ada lagi tulisan kesaksian dari salah satu mahasiswa beliau, ya, bernama Agustinus Tetiro. Agustinus Tetiro ini adalah seorang produser televisi. Beliau dulu adalah pernah menempuh pendidikan seminari tinggi, di mana kala itu Monsinyur Hubertus Leteng menjadi pengajar dan preses di seminari itu, ya. Saya mengenang Bapak Uskup Hubert Leteng sebagai orang jujur. Beberapa kali kami saling kontak di Messenger, biasanya setelah saya membaca sepintas renungan yang dibuatnya setiap hari di laman Facebooknya. Seperti biasa, renungannya sopan dan tidak banyak gaya. Saya pernah dididik Monsinyur Hubert saat beliau masih menjadi romo pembina di Rita Pirat. Beberapa kata kunci Monsinyur Hubert: Nasarudin, pepaya, jalan kaki, dan kejujuran intelektual. Nasarudin kita tahu, ya, itu adalah politisi Partai Demokrat dulu itu, ya. Nasarudin adalah tokoh rekaan untuk ilustrasi khotbahnya. Nasarudin tidak pernah selalu protagonis ataupun antagonis. Kadang juga Nasarudin hanya hadir cameo. Monsinyur Hubert penyuka buah pepaya. Beliau menanam sejumlah pohon pepaya di kebun Rita Pirat. Jika saatnya berbuah dan hampir matang, beliau memantaunya setiap hari. Dugaan saya, mungkin beliau ingin pencernaannya lancar, karena Monsinyur Hubert mempunyai bobot badan yang besar. Setiap sore Monsinyur Hubert jalan kaki, kadang sampai keluar batas seminari antar diosesan itu, hingga ke Pasar Nita, Wair Pelit, bahkan Koting. Monsinyur Hubert tidak banyak berolahraga yang lain, mungkin sesekali bermain basket. Jalan kaki adalah olahraga favoritnya. Kamar saya di Rita Pirat dulu, saat tingkat 1, tingkat 3, dan tingkat 4, dekat dengan kamar Monsinyur Hubert. Beliau adalah pembelajar yang tekun. Sore setelah mandi, beliau akan membaca dan menulis. Kamarnya dibiarkan sedikit terbuka. Jika melintas di depannya, kita bisa melihat wajahnya di antara buku-buku. Kompetensi utamanya di teologi spiritualitas. Disertasi doktoralnya tentang hubungan para imam. Beliau menulis dalam buku tebal tentang tema itu, yang saya ingat judulnya ada kata motor. Saya tidak pernah baca buku itu secara serius. Sebuah tulisan beliau yang saya baca secara serius adalah artikelnya di salah satu seri jurnal Ledalero yang merumuskan dengan indah hubungan antara ilmu filsafat dan teologi spiritualitas. Beliau membuat titik temu, titik pisah, dan saling hubung yang harus dirancang antara kedua hal itu. Monsinyur Hubert mempunyai kejujuran yang kadang bikin saya tersenyum sendiri. Beliau tidak segan-segan mengutip tulisan kita muridnya yang hanya mendapatkan publikasi di majalah dinding ataupun majalah takber ISSN untuk mendukung tulisannya di jurnal atau buku pentingnya.
Jika sedang menunggu jam makan malam, Monsinyur Hubert akan berdiri di depan majalah dinding depan rafter membaca tulisan-tulisan para muridnya. Jika ada yang bagus, beliau akan mencatatnya. Itulah pemandangan yang bikin saya kagum padanya. Saat beliau diangkat menjadi uskup, saya ikut bangga. Saat beliau mendapatkan masalah saat menjabat sebagai uskup, saya mengirim pesan penghiburan kepadanya. Saya sempat menulis sesuatu di Facebook yang kemudian mendapatkan banyak respon dari teman-teman asal Manggarai. Saya paham reaksi mereka. Saya hanya ingin menulis kesaksian saya tentang orang ini. Monsinyur Hubert mengakui kesalahannya. Sekali lagi saya mengenangnya sebagai orang jujur. Toh siapakah anak manusia yang tidak pernah salah? Monsinyur Hubert mengakui kerapuhannya dan kejatuhannya, lalu mengambil sikap menarik diri dan melanjutkan hidupnya. Rasa-rasanya saya tidak mempunyai hak untuk menghakiminya lebih jauh. Hingga hari kematiannya, saya tetap mengenangnya sebagai orang jujur. Mungkin beliau telah bertemu dengan Nasaruddin, tokoh rekaannya yang tidak protagonis mutlak dan bukan antagonis 100%. Mereka bisa saja sedang berjalan kaki bersama sambil sesekali berhenti menikmati buah pepaya di taman kiri kanan lintasan siarah mereka. Nasaruddin itu mungkin juga bukan pribadi eksternal, tetapi inti diri Monsinyur Hubert sendiri, seorang penonton atau hakim di dalam dirinya yang tidak berpihak, atau impartial spectator, yang bisa menilai dengan adil setiap pikiran dan tindakan. Bisa saja itulah suara hatinya yang menunjukkan yang benar dan juga bisa keliru. Selamat jalan Monsinyur Hubertus Letheng. Selamat bertemu muka ke muka dengan penciptamu, sebagaimana yang selalu kau ajarkan kepada kami dulu. Rest in peace. Dan kesaksian dari Bapak Uskup Bandung akan menutup video ini yang menggambarkan bagaimana kesederhanaan, kejujuran, dan teladan Monsinyur Hubertus Letheng yang patut kita kenang dan kita abadikan. Saudara-saudari yang terkasih, bukanlah demikian apa yang terjadi dengan Monsinyur Hubertus Letheng yang mati mendadak. Jam 6 pagi saya diberi kabar Monsinyur, sebelum misa pagi di gereja katedral ini, Monsinyur Letheng dalam keadaan kritis. Denyut dan nadinya tiba-tiba cepat. Setelah misa, saya sudah langsung mendapat kabar Monsinyur Hubertus Letheng telah meninggal dunia. Saya langsung setelah itu ke rumah sakit untuk mendoakan dan memberkati jenazah. Baru minggu yang lalu berbicara tanpa ada kecurigaan akan meninggal dunia. Hanya hari Senin yang lalu setelah beliau masuk pada hari Minggu karena sesak nafas, Romo Dwi yang teman serumah pastor paroki memaksa untuk segera masuk ke rumah sakit. Beliau meminta untuk ditunda sampai Selasa karena jadwal untuk check up, tapi dipaksa akhirnya masuk ke ICU untuk cepat, dan setelah itu segera tertangani keluar dan kemudian stabil. Maka saya sempat berbicara via telepon untuk berbicara dan juga menyampaikan kalau ada sesuatu yang dibutuhkan mohon segera memberitahu. Romo Dwi datang kepada saya menyampaikan bahwa akhir-akhir ini Monsinyur Hubertus Letheng merasa kelelahan. Bahkan dalam pembicaraan terakhir, ia berkata, "Saya sudah capek, sepertinya saya akan selesai. Inilah akhir hidup saya." Ia berkata, umur saya memang 63. Tetapi sebetulnya saya lebih tua dari usia itu.
dalam perjalanan 5 tahun di sini ia tidak pernah mengeluh. Ia menerima apa adanya, mengalami apa adanya yang dialami sehari-hari. Kehidupan kaya di hadapan Allah inilah yang secara khusus diusahakan oleh para rohaniwan, biarawan, biarawati sebagai suatu kesaksian eskatologis, yaitu kesaksian di dunia nanti yang diperlihatkan sekarang. Dan Monsinyur Hubertus Leteng adalah seorang uskup yang hidup sederhana. 5 tahun yang lalu saya mengalami proses discernment dengan Monsinyur Hubertus Leteng di Ruteng. Sampai dalam pembicaraan pribadi berdua, ia mengatakan, "Kita bro, jadi saya harus mengundurkan diri sekarang." Lalu ia menyampaikan, menitipkan surat kepada Sri Paus Fransiskus untuk mengundurkan diri. Ia tidak. Ia dengan lepas bebas demi kebaikan semua mengundurkan diri dengan rela. Lalu akhirnya pergi ke Keuskupan Bandung dan tinggal di sana. Ia dikenal oleh beberapa orang sebagai yang minta-minta. Tapi lihat hidupnya, apa yang dipakai, apa yang dikenakan dalam tubuhnya. Adakah suatu kemewahan? Apa yang disimpan di dalam kamarnya? Adakah suatu kemewahan? Apa yang menjadi sarana pekerjaannya? Adakah suatu kemewahan? Tidak ada. Bahkan terakhir dibelikan keyboard kecil oleh Romo Dwi, karena kalau dia presentasi kemana-mana diminta untuk Zoom, apa yang dibawa? Dia membawa komputer, laptopnya keyboardnya rusak. Apa yang dia tidak mengeluh, dia bawa keyboard besar kemana-mana dan dia lakukan itu. Pada suatu hari saya menghubungi beliau, tidak susah dihubungi. Akhirnya saya menghubungi pastoran. Saya mengatakan, "Pastor, Monsinyur, kenapa susah dihubungi? HP saya rusak." "Baik Bapak Uskup, nanti kita akan usahakan HP baru hari ini." Menerima segala sesuatu apa adanya. Dan memang minta-minta donasi, tapi saya lihat bukan untuk dirinya sendiri. Sampai akhir hidupnya setidaknya saya tahu ada 4 orang yang dibantu untuk pendidikan. Dan itu saya bantu, saya usahakan untuk kontak langsung dengan sekolah atau rektor atau kepala sekolah di mana anak-anak itu sekolah. Baru 1 orang wisuda dan menyampaikan fotonya. Kalau ada apa-apa, maka Monsinyur Hubertus Leteng turut pusing tentang urusan orang lain. Makanya kadang saking baiknya ia dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu karena kebaikan hatinya, sehingga ia harus berpikir. Kesehatannya merosot karena setiap hari ia menulis renungan untuk dibagi-bagikan. Kadang-kadang jam 2 pagi baru ia menulis renungan. Buku-buku ditulis dan diselesaikan, kini juga sedang menyelesaikan buku yang lain. Pada April yang lalu, Monsinyur Hubertus Leteng di tempat ini memberikan rekoleksi untuk para imam tentang imamat yang diberikan dengan sangat bagus. Dan rupanya itulah pesan terakhir kepada kami para imam. Saudara-saudari yang terkasih, maka saat wafatnya ia tak melekat pada barang dunia apapun. Kepergiannya mendadak tanpa sakit parah ini menunjukkan bahwa dirinya lepas bebas kapanpun Tuhan memanggilnya kembali. Jam 4 pagi sesak nafas, lalu diusahakan dibantu, lalu jam 5 keadaan memburuk dan jam 6 wafat. Kenapa? Bisa jadi memikirkan sesuatu, karena tampak menurut frater yang menjaga pada malam hari ia tampak gelisah. Jam 4 itu pun ia masih berbicara kepada frater dalam kegelisahan. Entah apa yang membuat gelisah dalam dirinya.
Apakah ada orang yang meminta bantuan kepadanya dan sampai sekarang belum terbantu karena ia tidak berhasil mendapatkan bantuan dari orang lain? Tidak tahu. Saya berkali-kali memenuhi pesan Bapak Uskup, kalau ada apa-apa sampaikan kepada saya, nanti kita usahakan bantuan. Tapi rupanya akhir-akhir mungkin merasa sungkan, merasa apa, kalau tidak sangat terpaksa, ia tidak berbicara kepada saya. Saudara-saudari yang terkasih, maka kepergiannya yang lepas bebas kapanpun Tuhan memanggil kembali karena dianggap sudah selesai menjalankan tugas. Ia menghembuskan nafas. Damai dan sejahtera itu ditampakkan oleh raut wajahnya yang tampak tidur tenang. Ketika kami menyaksikan tadi jam 12 kurang saat jenazah dimulai disemayamkan di gereja katedral. Monsinyur Hubertus, terima kasih atas kesaksian hidupmu, atas kerendahan hati, atas kebaikan hati, sekalipun dengan resiko hidupmu sendiri. Maafkanlah kami, sebagaimana kami juga memaafkan. Tolong maafkan kesalahan, kekurangan Monsinyur Hubertus Leteng. Ia tidak pernah berkata buruk tentang orang lain, sedikit pun, tidak pernah. Silakan, siapa yang pernah mendengar ia berkata buruk tentang orang lain, termasuk orang yang berkata-kata buruk terhadap dirinya